Ini udah 2 tahun. Yang kedua, kelas 2 SD. Berjalan 12 tahun. 12 tahun. Yang kedua, saat akhir sebagai tabung. Bonus, alhamdulillah. Jadi punya masnya baik. Itu suami saya. Saya kuliah di Universitas Indonesia S1 sampai S2-nya. Lalu pengalaman kerja juga dulu di sana dan ada lain dulu juga pernah jadi di Meko, saya lupa berapa kali itu ya. Oke, baik. Next. Ini saya melihat saya sendiri. Dan juga mungkin ada yang di online ya. Assalamualaikum yang di online. Oke, jelas suara saya ya. Kita kan santai aja ngobrol-ngobrol ya, ya. Jangan-jangan udah ada yang menanya di awal. Biasanya tuh kayaknya lebih senang begitu, lebih senang dari awal mungkin dari kan ya atau hal yang lain juga boleh. Kalau udah ada pertanyaan gitu, nggak apa-apa, justru disampaikan di awal supaya nanti pembahasannya sesuai dengan apa yang diketahui gitu kan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan barangkali. Ada ini mungkin lama pengen nanya gitu barangkali. Sebelumnya masih malu-malu ya, baik. Boleh, tuh materinya memang tidak terlihat. Kalau saya sih kelihatan. Oh iya, baru dilihat. Oh iya. Oke, boleh. Next. Saya ingin menjelaskan dulu ya psikologi itu apa sih? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari 3 hal ini. Perilaku. Sebenarnya ada ilmu yang mempelajari perilaku manusia, ya apa yang dikerjakan. Dan manusia itu dalam berperilaku tentu ada hal-hal mendasar yang dia pikirkan, ya. Jadi pemikiran yang mendasarinya, lalu prosesnya. Proses dari pemikiran itu muncul sampai terjadinya perilaku. Lalu bagaimana proses sampai munculnya pemikiran itu juga ada prosesnya. Nah, inilah yang dipelajari di dunia psikologi. Jadi psikologi adalah ilmu yang sains ya, jadi berdasarkan pada eksperimen dan fakta. Jadi ada yang bisa diukur ya, jadi bukan mengada-ada ya. Ya, next. Boleh next aja, ada yang terlalu. Oke, Bapak. Oke, boleh sebelumnya nggak apa. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara psikolog dan psikiater. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya di sini ya, tapi sekedar mengingatkan kembali lagi bahwa perbedaannya psikiater itu adalah seorang dokter. Jadi dia dari fakultas kedokteran, lalu lulus menjadi sarjana kedokteran, kemudian lanjut kuliah lanjut lagi belajar kekhususannya spesialisasinya apa, lalu dia berarti menjadi dokter spesialis kejiwaan, itu psikiater. Sementara kami psikolog berangkat dari fakultas psikologi yang lulus sarjana psikologi, lalu lanjut lagi untuk program profesinya. Jadi perbedaan paling mendasarnya adalah kita paling ya yang aromaterapi gitu aja, tapi nggak ada yang obat, itu paling mendasar. Tapi teman-teman suka bertanya gitu, kalau gitu saya atau keluarga atau teman itu kalau punya masalah ke psikiater atau ke psikolog dong. Kalau saya selalu menyarankan karena yang dirasakan nyaman saja. Itu yang saya benar aja. Begitu kan, saya atau mengenal orangnya cocok, nggak apa-apa, sama aja. Karena nantinya kalau ternyata ke psikiater yang ternyata lalu psikiater bisa melihat kalau butuh penanganan lanjut dengan psikolog akan dirujuk ke psikolog. Begitu juga sebaliknya. Kalau ke psikolog dirasakan kayaknya perlu bantuan obat deh, ke psikiater deh, pasti akan dirujuk ke psikiater. Jadi mana-mana yang nyaman aja. Karena pada dasarnya yang disasar itu sama. Tapi kalau ke psikolog itu lebih banyak yang ngobrol-ngobrol lama, nah itu ke psikolog tuh. Kalau ke psikiater ya kayak dokter, datang, kenapa keluhannya apa, ya biasanya begitu biasa. Jadi kalau ke psikolog minimal 1 jam ngobrol. Ya, oke. Nah masuk ke materi, saya langsung bawa ke topik happiness. Kalau buat di sini beberapa penting sih yang namanya happiness itu. Penting nggak sih? Penting aja atau penting banget atau
Gimana? Kalau bagi saya sih kayaknya setelah dilihat-lihat orang mikirin nggak mikirin, ujung-ujungnya ikut dari apa sih? Doa aja seringnya buat kebahagiaan di akhirat. Ya. Kebahagiaan di akhirat pun yang kita minta kebahagiaan. Ya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu kayaknya hampir pasti sesuatu hal yang sangat penting buat semua orang. Perkaranya adalah apakah dia memikirkan hal itu sungguh-sungguh untuk mencapai kebahagiaan atau sesuatu hal yang ya udah pokoknya dijalani aja dan bersyukur alhamdulillah ya udah nggak apa-apa ya tapi hampir untuk semua orang kebahagiaan adalah yang bisa. Next ya. Nah tadi kan dari happiness itu adalah hal-hal yang menghambat ya, hal yang menghambat di antaranya adalah tadi saya bicara soal permasalahan psikologi yang sering ya dibicarakan dan bukan cuma sering tetapi udah bisa dibilang hampir dari kalangan kecil sampai dewasa tua sekalipun bisa. Ada orang lewat Di itu sekarang bisa ya. ada orang lewat di depan Ada tuh yang anak itu bisa bilang, aduh mama aku stres, soalnya banyak banget, PR banyak banget gitu ya. Anak saya pikir, aduh deh, kamu tahu apa sih soal stres gitu. Jadi dia udah mengkonotasikan bahwa yang namanya susah, yang namanya capek, yang namanya itu adalah stres. Cuma yang menarik buat kami adalah kata stres itu kan buat khususnya buat kami sih ada sesuatu ilmiah kan. Tapi bisa disebut dengan mudahnya oleh anak SD bahkan anak TK. Berarti kan itu sesuatu hal yang orang tuh udah ngomongin banget. Kayak begitu orang stres gitu ya. Jadi suatu hal yang memang sangat umum terjadi. Sebenarnya apa sih stres itu? Stres itu sebenarnya didefinisikan sebagai reaksi. Ya, jadi tubuh kita ini bereaksi terhadap sesuatu. Dan ketika ada sebuah tuntutan atau ancaman dari luar diri kita, tubuh ini refleksnya tuh ada kapsul untuk bertahan. Jadi lahir naturalnya alaminya manusia itu adalah untuk mempertahankan diri. Bayi ketika lahir nangis. Kenapa dia nangis? Karena dia mau bahasa obat, dia kan ingin mengkomunikasikan sesuatu ya. Apa yang ingin dia komunikasikan? Panas, dingin, nggak enak, dibalik-balik badannya, gitu kan? Pokoknya menyatakan sesuatu yang nggak enak karena dia terancam akan kelangsungan hidupnya. Ya, jadi kita ini secara alami manusia, ketika kita merasa ancaman apapun itu ya namanya terancam itu nggak selalu harus kayak ditodong sama pistol atau pisau gitu bukan, tapi kayak ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ketidakbahagiaan itu adalah bentuk tuntutan atau ancaman. Tubuh kita langsung bereaksi. Kita tubuh ini masya Allah sudah sangat canggihnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan memunculkan reaksi apapun untuk tubuh kita untuk bertahan. Ya, entah mengeluarkan keringat, entah jantung yang berdebar, apapun itu adalah reaksi. Contoh, otot kalau kita berat kan ototnya tegang gitu, pegal-pegal tuh ya. Itu kalau di mana nggak ada tuh, pegal-pegal udah mulai gitu ya. Kenapa otot yang menegang? Karena secara primitif tubuh manusia ketika terancam itu mempersiapkan diri untuk kita menghadapi keadaan. Maka dia fight, flight, freeze, gitu ya. Nah, untuk fight kan butuh tenaga. Jadi otot itu dipersiapkan untuk, ayo kamu mau ngapain? Mau lari? Kan lari perlu tenaga ya, untuk lompat gitu. Nah, otot itu dipersiapkan untuk itu. Jadi ketika stres, reaksinya otot langsung siap-siap. Ayo, otot, kamu mau saya melakukan apa terhadap tubuh ini? Gitu. Itu. Jadi semua tuh arahnya itu ke stres itu adalah reaksi tubuh terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, masalah psikologi ini yang tadi saya bilang itu yang paling sering kita temui ya. Setiap hari pasti ada ya. Bersama di KRL ya.
di apa, nanti di pasar ya, itu juga antara salah satu dari bentuk stres. Dan dampak stres yang dari sekecil itu bisa kemana-mana banget, termasuk mudah lupa, keringat berlebih. Jadi reaksi setiap orang tuh bisa beda-beda. Ada yang kalau stres biasanya paling mudah perut, ya kan, mules, ya. Ingat tuh kalau di sekolah dulu begitu mau masuk kelas yang guru dosennya atau gurunya killer, aduh pasti ada orang kelas kan kalau ya. Kalau mau ujian tuh kenapa mungkin gue pusing ya gitu. Itu setiap orang beda-beda. Ada yang misalnya gatal-gatal, beda dia gatal. Terus yang naik ya. Sering dengar mungkin juga teman-teman yang cedoksa dengan asam lambung, dokter cuma bilang ini mas stres, gitu ya. Sering kayak gitu, tapi itu terjadi, ya. Termasuk nanti bisa ya terus pengaruh ke tidur, pola tidur. Nah, hal-hal seperti itu nggak hanya cuma ke fisik, tapi juga bisa ke psikis dan relationship. Jadi misalnya gara-gara kita bawaannya jatuh terus, hubungan sama pasangan jadi nggak enak, ya. Anak nanya dikit kita cepat marah, ya. Itu bisa merembet kemana-mana. Next. Nah ini, jadi dari atas sampai bawah, stres itu bisa mempengaruhi tubuh ya. Sakit kepala, cara berpikir, pandangan kabur juga bisa, susah tidur, nafas yang cepat, ya, detak jantung, risiko diabetes, risiko sakit jantung, lambung, dari asam lambung ada semua, ya. Bahkan sampai ke fertility juga ada, ya, yang dulu saya juga hamil-hamil, salah satu dokter dari bilang, ibu santai aja, gimana sih disuruh santai, bingung ya, saya disuruh santai aja, biasanya psikolog disuruh santai, ada ya, disuruh santai, kan saya pengen punya anak, tapi, mungkin lah gitu deh. Oke, next. Nah, stres itu sebenarnya, kata stres sendiri, itu muatannya netral sebenarnya. Ya, dia tidak positif maupun negatif. Nah, dibedakan menjadi ini. Ketika dia bermuatan negatif, disebutnya sebenarnya distress. Ya, memang ini yang sering terjadi. Ini yang yang tadi kita sebutkan itu masuk ke negatif stres, yaitu distress. Stres itu juga ada yang positif. Stres ini. Jadi stres yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif, hal yang baik. Contohnya adalah stres yang ketika mau ujian itu tadi. Ya kan? Karena kita, gimana kita takut nanti kalau nilai jelek dimarahin orang tua gitu ya. Akhirnya membuat kita apa? Belajar, ya kan? Kalau nggak mau jadi belajar, gitu. Belajar kegiatan yang positif. Atau contoh lain juga adalah ketika mau menikah, itu stresnya tinggi ya, belum lah, kan sama ya, lama segala macam, belum keluarga lah, ya sudah, pusing. Tapi saya menjalaninya, gitu ya, karena mau berkeluarga. Jadi harus dibedakan adanya stres yang memang membawa positif. Jadi stres itu nggak dulu harus sebabnya dihindari. Yang wajib sekali kita ketahui adalah mengenali stres. Jadi apakah ini stres yang positif atau negatif? Kalau misalnya memang positif, ya berarti dijalani, gitu ya, sesuatu yang memang dijalani. Jadi sangat penting untuk kita bisa mengenali, menghadapi, dan mengelola. Mengenali ini nih yang biasanya kendala awalnya. Karena kalau tidak kita kenali, yang ada kita biarkan, gitu ya. Karena bukan kita biarkan, tapi karena kita nggak apa-apain. Karena tidak menganggap itu adalah sebuah problem. Gitu. Jadi harus tahu banget apa yang terjadi pada tubuh kita. Termasuk itu tadi yang gatal-gatal. Ya. Nanti gatal-gatal biasanya enggak. Apa ya? Harus ada rasa ingin tahu ada apa ya, gitu. Itu penting banget, ya. Nggak cuma diri sendiri, bisa jadi dari teman. Kita juga nggak jelas seperti itu, misalnya nggak menyadari ya apa, tapi orang di sekeliling kita merasa, kenapa sih itu yang gitu, gampang banget apa? Biasa kayak gitu tuh ya. Ya orang masuk kita bisa menyadari pasangan, ya anak. Itu harus kita kenali, terus apalagi kalau sesuatu hal yang nggak biasanya kita seperti itu. Jadi untuk bisa mengelola stres itu paling pertama adalah mengenalinya, itu ya menghadapinya. Next. Baca nggak? Jadi stres itu
akan kita temui setiap harinya sepanjang kita hidup. Ya. Jadi tujuan dari jadi gini, tujuan kita bukan untuk menghilangkan stres. Jadi kalau saya ditanya terus gimana sih cara menghilangkan stres, bisa, karena stres itu tidak untuk dihilangkan, tapi untuk dikelola. Makanya materi itu lebih kepada disebutnya stress management. Jadi bagaimana kita mengatur stres. Nah itu tadi, stres yang tepat itu justru akan membuat kita lebih produktif. Kalau kita nggak ada stres sama sekali, gimana dia? Saya mau ujian, mau nilai jelek, mau ada pressure, mau ditambah satu, dua, ya kemana-mana, diem aja di situ. Jadi juga nggak bagus dengan kita manusia. Gitu. Jadi memang harus ada stres, harus ada mendorongnya. Ya, jadi bukan untuk dihindari terus-menerus, apalagi dihilangkan. Stres bisa sebenarnya benar-benar hilang kalau apa? Kalau kita punya gelar apa? Kita meninggal lah, terus stresnya hilang. Ya, selama kita hidup stres pasti ada. Jadi jangan takut lagi duluan sama stres. Stres yang kecil-kecil itu akan bermanfaat buat kita. Ya, yang hati-hati adalah titik-titik mau jadi besar. Nah, itu yang harus diwaspadai. Ya. Salah satu penyebab meningkatnya stres adalah masalah komunikasinya dengan siapapun. Ketika ada kasus gitu ya, lihat dan saya pasangan suami istri ini misalnya ya, gitu bawa masalah kan, kalau bawa masalah udah pasti dulunya stres. Justru ngobrol-ngobrol ternyata masalahnya adalah komunikasi. Sering banget masalah itu sebenarnya itu tinggal komunikasi aja yang besar, bukannya jelas sebenarnya. Itu yang pas. Termasuk juga misalnya ke atasan, ke teman, ke orang tua. Ya. Sering banget kuncinya hanya di komunikasi. Kayaknya kalau dipikir tuh apa sih, kita kan komunikasi setiap hari komunikasi ya. Kenapa kok kayak ribet banget gitu ya? Tapi ternyata ada tips and tricks-nya, ada do and don'ts-nya gitu. Ketika kita berkomunikasi. Bahkan ketika kita komunikasi dengan siapa, itu pun menjadi ada perbedaan. Ya. Nah, saya ingin sharing di sini ya tentang keterampilan berkomunikasi yang sebaiknya kita semua miliki supaya bisa meminimalisir adanya konflik atau permasalahan yang diakibatkan oleh miskomunikasi ini. Nomor satu tuh paling pertama adalah mendengarkan. Ini bahkan untuk kalau saya melihat, kita bisa lihat para pembicara yang handal gitu. Dia kalau ngomong tuh pasti semua orang dengerin. Kita ada yang orang yang gitu ya, kita lihat kayaknya jago banget ngomongnya. Kalau dia ngomong, dia jualan, orang pasti beli. Itu ada juga ya. Ya kan? Pokoknya kita bisa melihat orang yang jago ngomong, gitu, pintar ngomong. Nah, tapi menurut saya dan kita bisa lihat juga orang yang pandai bicara, pandai berkomunikasi, itu dia harus juga bisa pandai mendengarkan. Kalau cuma coba kita ketemu orang yang dia banyak ngomong ya, kedengarannya ngomongnya tuh kayaknya wah hebat gitu ya, tapi dia ngomong terus, gitu ya, dia nggak dengar kita, betah nggak kita? Betah nggak ngobrol sama dia? Misalnya kita ngobrol, betah nggak? Masih ngobrol. Tapi ngomong sendiri, ngomongnya jelek kan? Ya, jadi pembicara yang baik adalah harus menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan itu enggak harfiah, secara harfiah mendengarkan suara, ya. Mendengarkan itu segala macam, termasuk observasi, menangkap sinyal-sinyal yang lawan bicara. Karena kita bisa berkomunikasi tidak hanya melalui verbal, ya kan? Melalui verbal juga bisa. Misalnya kita ketemu teman, terus kita, halo kabar, terus main asem, ya. Lanjutin nggak ngomongin? Enggak, ada mas, ya. Itu juga komunikasi, gitu. Kita nggak lanjutin, tapi kalau gimana? Lanjutin nggak ngomongnya? Terus kan? Karena itu udah bentuk komunikasi. Padahal dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak bilang, malas sih. Nggak gitu kan? Tapi kita bisa baca. Jadi kita memilih kata-kata itu penting, tapi mendengarkan. Ini yang
suka orang luput, ya, dia pintar ngomong tapi tidak pandai mendengarkan. Nah, mendengarkan itu benar-benar kita berusaha untuk memahami diri siapa, apa yang dia ingin sampaikan ke kita. Supaya benar-benar yang namanya ibadah itu terjadi seperti itu. Nomor dua, ini juga penting, jelas apa yang ingin disampaikan. Ini biasanya masalah nih. Ya, kode-kode ya kan, kok nggak ngerti sih? Nggak ngerti gitu kan? Harusnya ngerti dong. Gitu. Aja mau 50 kali sama juga kalau nggak ngerti aja. Jangan harap ya. Oke lah kalau dia bisa menangkap kode gitu. Kalau lagi nggak bisa, jangan marah. Lebih baik jelas mau apa, minta apa, gitu kan, mengharapkan apa, itu harus jelas. Jadi kalau itu tuh misalnya suami istri datang gitu kayak iya gini, kok dia nggak ngerti sih saya gini, mestinya kan dia tahu. Ya, mestinya gimana? Jangan kode-kode. Kalau emang kita ingin dimengerti, ya kode-kode itu tricky. Ya, dia kalau dia ngerti, kalau enggak, soalnya kita juga, ya kan? Gitu. Ketiga, nah ini asertif. Asertif itu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ada di pikiran kita tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ya, ini yang memang menjadi hambatan beberapa orang ya. Tapi disebut saja asertif. Jadi sebenarnya kita bisa misalnya menolak hajatan. Itu kan saya enak juga ya. Jadi pada sebenarnya nggak pengen seperti ini. Ya. Atau orang yang terlalu nyuruh-nyuruh itu juga tidak asertif. Coba next. Nah, asertif itu seperti ini. Kita menyadari kita punya kebutuhan. Saya ingin begini, saya butuh ini itu, saya ingin begini begitu. Tapi harus sadar juga bahwa orang lain juga punya itu juga, ya kan? Nah, itu jangan sampai bentrok karena kita punya hak untuk punya kebutuhan. Begitu juga orang lain. Atau pasti kalau ketemu bahkan ya, jadi ya di tengah-tengah itu adalah asertif. Kebutuhan kita terpenuhi, tapi juga kebutuhan dia juga terpenuhi. Jadi benar-benar di tengah, walaupun kita menyampaikan apa yang kita butuhkan dan ternyata tidak sesuai dengan orang itu, bisa penyampaiannya tanpa menyakiti perasaan orang itu. Ya, jadi inti kuncinya adalah kita tidak menyakiti perasaannya, kita tidak menyerang orang itu. Itu adalah asertif. Next. Nah, agresif itu di atas, jadi lebih kepada selalu otoriter ya, nyuruh minta, kerjain dong, minta ini dong, jadi tidak memikirkan orang lain. Sementara di bawahnya adalah pasif, yang kalau dikasih iya aja, beruntung dalamnya gitu kan, terus nyumpahin malah, tapi iyain aja itu juga nggak sehat seperti itu. Harus di tengah-tengah, ya ketika memang kita mau terus dia ya memang yang kita sampaikan, ketika nggak bisa, harus bisa kita sampaikan. Asertif itu penting. Oke, next. Nah, untuk asertif, kan kita tidak menyakiti perasaan orang lain gitu ya. I message ini menjadi keterampilan. I message itu adalah kita menyampaikan sebuah pesan dengan kata I di depannya, saya. Jadi dimulai dengan saya. Karena kalau dimulai dengan kamu itu menuju udah offending, jadi menuduh kita nggak senang gitu ya. Kamu tuh nggak pernah ngerjain gini gitu, kamu tuh selalu begini. Kita kalau digituin rasanya gimana? Nggak enak ya. Sama orang gimana enak, jadi kita balik bahasanya, kalimatnya. Saya merasa sedih kalau kamu pulang nggak ngerjain phone. Saya merasa kesal kalau kamu naruh handuk. Jadi yang dinyatakan adalah sebenarnya perasaan kita atas perilaku orang itu. Jadi kalaupun kita mau menyasar kesalahan orang lain gitu adalah yang kita tekankan adalah perilaku orang itu, bukan individunya, bukan personanya, bukan karena kamu tuh orang yang nyebelin, kamu tuh orang yang nggak bagus itunya. Tapi perilaku kamu itu yang saya tidak suka. Tapi orangnya sayang, gitu ya, saya tetap nggak apa-apa.
Itu harus ditekankan. Jadi dia pun ketika dikritik menyadari bahwa oh poin itu yang harus saya perbaiki. Ya, jadi dimulai dengan saya merasa apa? Saya merasa apa? Saya merasa sedih. Saya senang kalau, gitu ya, kalau misalnya grup juga itu. Saya tenang kalau kamu kalau pulangnya telat kasih kabar saya. Gitu. Itu kan dia nggak tahu ya kalau sangat gitu ya kalau dia sayang kita kan lakukan apa yang kita senangi kan. Ya, jadi kita sampaikan seperti itu. Ya. Oke, next. Nanti keterampilan berikutnya adalah ini khususnya kalau yang pasangan ya. Sadari bahwa pasangan itu adalah satu tim ya sebenarnya, jadi jangan bersaing dengan pasangan sendiri gitu ya, karena kalau kita apalagi ketika menghadapi anak-anak gitu, kalau sifatnya kompetitif dia mau menang sendiri gitu ya, jadi kita husnuzon bahwa orang yang kita ajak bicara adalah sebenarnya satu kubu dengan saya, dia tidak bermaksud menyerang saya. Dan jadi ini pun bisa diterapkan dengan semua orang. Ketika misalnya pada orang tua kan saya misalnya mendapat kritikan dari orang tua. Biasanya nih kalau yang tadi inner child gitu yang bunda ya. Jadi orang tua saya tuh nggak pernah accept gitu ya, selalu mengkritik saya, melihat saya buruk gitu kan. Jadi begitu dikritik langsung bawaannya membela diri, karena nggak suka. Padahal kalau dipikir-pikir kan orang tua satu tim dengan kita ya, ketika dia menyampaikan kritik itu kan artinya sesuatu yang untuk membangun tim secara keseluruhan. Jadi ketika kita merubah persepsi kita, oh dia menyampaikan itu untuk kebaikan saya sendiri. Nah itu akan membuat hati jadi lebih beda rasanya. Gitu. Jadi mindsetnya yang kita set duluan. Karena ketika bicara dengan pasangan, oh dia satu tim sama saya, nggak bermaksud saya kan kok nggak ada yang dapat trofi juga gitu kan, orang tua, teman. Lalu intonasi, nada, volume berbicara itu pengaruh ya. Kita sering dengar ya kalau bercandaan suku ya, yang ada orang Batak, apa suaranya keras, yang orang Jawa lah suaranya kuat gitu ya. Itu memang bercandaan, tapi memang fakta juga seperti itu. Karena faktor kebiasaan juga, tapi bukan hanya kebiasaan, tapi sesuatu yang universal. Kalau orang bicaranya keras, itu kan secara universal kita menangkap orang itu kayaknya lagi menggebu-gebu, bisa jadi marah. Tapi kalau orang punya pelan, masih energi, mungkin lagi lapar gitu ya sekarang ini ya, gitu misalnya ya. Jadi ngomong tidak hanya sekedar mengeluarkan kalimat kata-kata, tapi juga perhatikan intonasinya, kecepatan bicaranya, volumenya, itu memang seperti itu. Jadi kesannya kalau ini kayak lu mau ngomong lu ribet banget ya. Cuma mau ngomong ngajak teman makan di luar aja, mesti mikirin tadi ya, siapa yang saya ajak ngomong, gimana ngomongnya. Tapi kesannya kalau awal-awal baru mempelajarinya, itu ribet. Tapi kalau udah dijalanin, ya udah ngalir aja, udah biasa. Ya. Terus waktu bicara juga ya, waktu bicara itu juga sangat berpengaruh. Kita kalau lagi lagi kayak kasih lagi mumet atau lagi sedih, dikasih soal matematika yang rumit, makanya sobek gitu kan, katanya apaan sih gitu ya. Jadi kalau lagi tenang, lagi seru, dikasih soal matematika yang rumit, doanya ya apaan tuh, coba masih beda ya. Jadi perhatikan juga timing waktu bicara. Body language juga termasuk non-verbal. Ya, kalau misalnya ini yang sering mungkin di mana kita lihat ya, kalau lagi diajak ngomong tuh jangan sebenarnya handphone gitu ya, itu masuk body language. Jangan sambil ngejak, oh iya dengerin kok, enggak dengerin tuh sebenarnya dengerin, nggak cuma bilang dengerin doang gitu, harus secara gestur emang benar mendengarkan gitu. Okay, next. Nah, saya mau bahas tentang emosi. Dari yang tadi kita bicarakan, kita berkomunikasi itu pasti akan memunculkan beragam emosi. Ya, ya. Jadi kita dalam keseharian, cara orang bicara, cara orang berperilaku terhadap kita, pasti akan memunculkan emosi dalam diri kita. Ya, apapun itu. Ya, emosi ada yang negatif, ada yang positif.
Nah, emosi itu sebenarnya boleh banget kita miliki, termasuk emosi negatif sekalipun. Ya, jadi kalau di parenting sekarang ini sering tuh disebutkan bahwa jangan ngomong ke anak, nggak boleh marah, nggak boleh nangis. Itu tuh jangan, karena itu adalah emosi yang memang manusiawi sekali untuk dirasakan, bahkan oleh anak kecil sekalipun. Jadi dia boleh, jadi kita pun boleh, kita marah boleh, sedih boleh, kesel boleh, senang apalagi boleh juga, gitu ya. Ada sih di kondisi-kondisi yang kita merasa ini saya lagi nggak boleh senang deh, misalnya temannya lagi ada musibah, terus kitanya senang, itu dia sering nggak boleh senang deh. Ya sebenarnya ya boleh-boleh aja, ya cuma bagaimana kita menunjukkan emosi itu. Nah, ada yang disebut dengan regulasi emosi. Itu bagaimana intinya adalah kita mengelola ya, di kita mempengaruhi emosi yang dimiliki, kapan kita merasakannya, bagaimana merasakannya, bagaimana kita menampilkan perasaannya, ya. Nah, karena nantinya secara otomatis atau terkontrol, sadar nggak sadar, itu akan mempengaruhi emosi yang lainnya. Jadi bisa ya, misalnya kita merasa marah, gitu ya. Setelah dipilih-pilih ngobrol sebenarnya emosi yang dia rasakan awalnya dasarnya bukan marah, tapi sedih. Jadi dari sedih itu ada sebuah proses berpikir yang terjadi sehingga akhirnya memunculkan rasa marah. Jadi saling mempengaruhi. Makanya kita harus bisa pintar meregulasi emosi. Next. Nah, sama halnya dengan tadi stres ya dalam meregulasi emosi ini kita harus tahu, kita harus tahu dulu saya lagi ngerasa apa sih. Paling pertama kita tanya ke diri sendiri, saya lagi ngerasa apa sih? Gitu. Kalau belum terbiasa bisa jadi bingung, tahu ya maksudnya. Biasain setiap pagi, setiap hari tanyain sampai akan terbiasa. Oh saya lagi atau lagi enak, ya. Lagi seru, lagi enak. Itu harus kita kenali lagi biasa-biasa aja. Awalnya selalu dari situ, ya. Lalu mindful awareness kalau misalnya, oh ya ini saya lagi nggak enak. Kenali nggak enak itu karena apa? Bahkan semudah PMS, gitu. Ini lagi baru hari pertama nggak enak. Jadi kenali kalau pun ada yang ngerasa nggak enak, itu dari mana rasanya? Kalau saya ngerasa lagi happy, dari mana rasanya? Itu munculnya dari mana? Ya, jadi kita bisa lebih mindful, lebih menyadari terhadap diri sendiri. Lalu diterima oleh pemikiran kita. Jadi jangan terus saya lagi sedih nih, terus saya nggak boleh sedih. Ini jangan dibawa, ya diterima aja. Biasanya memang yang sering ditolak adalah perasaan negatif. Diterima aja. Nah dari situ baru kita menyesuaikan. Ya kalau itu tadi misalnya, terus saya lagi senang, kita mah lagi musibah nih. Ya udah mungkin saya senangnya jangan terlalu ditampilin. Tapi kalau tadi saya nggak boleh senang aja, gitu kan? Gitu. Jadi akhirnya lanjut ke self compassion itu tadi. Jadi saya bukan menahan ya, tapi mengatur menampilkan senang itu tidak kepada orang yang mungkin teman yang sedang ada musibah dari sana. Ini sebelum saya masuk ke materi selanjutnya ada belakangan ini juga mulai psikologi Islam. Dulu waktu saya awal-awal masuk belajar psikologi, saya tuh mikir kayaknya antara dia ilmu psikologi dengan keislaman dia sesuatu hal yang nggak bisa dibangunkan gitu. Nggak bertolak belakang, tapi hanya jalan sebelah tapi jalan masing-masing. Gitu. Saya awalnya saya pikir seperti itu, tapi ternyata tidak demikian. Para ahli, jadi para muslim ya, yang mempelajari dunia psikologi itu juga sudah dimulai dari abad 19. Gitu. Bahkan sampai sekarang semakin berkembang. Next. Jadi dilihatnya di religiusitas sama spiritualisme kan juga ada tuh ya SQ ya, SQ-nya seberapa gitu. Nah, yang tadi saya awal bahas kebahagiaan, itu tadi kan kita aja di Islam doanya udah
Doa itu dari apa yang udah tahu tahun kapan diakui. Bahasnya soal kebahagiaan. Dan dunia psikologi pada akhirnya menyimpulkan bahwa manusia itu ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya yang dicari adalah meaningful life. Hidup yang bermakna, itu yang di ujungnya dicari. Jadi perkembangan manusia itu dari dia bayi, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa tua, dewasa tua sampai ke dia usia tua, itu ada tahapan perkembangan. Ya. Nah, di usia tua, tahapan perkembangannya itu adalah dia akan berpikir sudah seberapa bermanfaatkah saya ketika saya hidup. Ya, kalau dari dulu tuh gitu kan ya, ada orang tua yang kosong misalnya yang merasa ya, pasti pencapaian saya dalam hidup. Ada orang tua yang happy banget gitu karena udah lihat anak-anak dia sukses, dia udah jalan-jalan, dia bahagia gitu. Jadi ternyata memang dalam dunia psikologi itu menarik kesimpulan bahwa manusia itu ujung-ujungnya suka mencari meaningful life, keterangan hidup, dan itu didapat dari orang yang semakin tinggi, semakin religius, semakin mendekat ke arah pencapaian meaningful life. Saya juga pernah ada pengalaman teman saya yang punya masalah, dia punya masalah, terus saya sebagai teman dan juga sebagai psikolog menawarkan diri kalau gitu ngobrol, langsungkan ya. Pada itu dia bilang, oh iya makasih, tapi enggak. Terus saya mikir, kenapa ya banyak kan teman ngobrol-ngobrol aja, gitu. Saya pikir saya ingin bantu. Tapi nama teman saya itu, dia, saya sih melihatnya dia jauh lebih taat dari saya, gitu ya. Pokoknya orangnya muslimah sekali deh, gitu ya. Waduh, mungkin dia bermata yang lalu. Jadi saya nggak meragukan. Terus saya berkesimpulan sekarang ini kita muslim yang sudah lebih dekat ke Allah, ini memang keimanannya, ketakwanya sudah tinggi, ya. Dia mau punya masalah apapun, itu udah begitu cukup. Tapi jangan dibalik ya. Kita kan suka bilang, wah dia punya masalah kurang iman sih. Nah, itu kebalik, nggak bisa dibalik. Jadi it doesn't go both ways. Nah, ya, tapi jadi kalau dia ada masalah, bukan berarti dia kurang iman. Tetapi kalau dia imannya tinggi, masalah psikologis apapun itu lebih kecil. Ya, jadi ya saya sih mudah-mudahan sih gitu ya. Jadi kalau udah orang-orang yang udah taat imannya nggak perlu ketemu saya. Lagi-lagi bukan berarti yang datang ke saya dia nggak beriman atau imannya rendah, bukan berarti begitu. Gitu ya. Jadi makanya kalau saya semua ngobrol nih, saya bisa wah saya bisa lihat oh dia muslim ya, terus saya bisa ajak dia untuk meningkatkan keimanan ketakwaannya, saya lakukan itu karena itu sudah sangat membantu. Apapun masalahnya ketika dia lebih dekat saya nggak tahu budaya yang lain, tapi kan nggak semua orang bisa kayak bujuk saya soal zikir gitu banyak-banyak kan dijauhin gitu kan. Itu saya kata kalau kayaknya dia sebenarnya bisa ini diajak coba deh kajian gitu, coba deh pak tahajud gitu, bisa diajak ngomong begitu, itu buat saya lebih mudah. Biasanya bulan minggu depannya tuh kalau datang lebih tenang. Ya ini alhamdulillah lebih tenang, ada solusinya gitu. Ya, jadi tapi teman-teman kalau misalnya mau menasihati teman gitu ya, jangan juga serta-merta sholat makanya dulu belum tentu senang, pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini tadi saya bilang di Al-Quran pun semua emosi itu ada disebutkan. Artinya boleh kan disebutkan di Al-Quran. Rasa senang banyak ya pasti disebutkan di ayat mana-mana gitu kan. Bahkan marah itu juga ada di Quran surat Al juga disebutkan. Manusia marah, Allah marah, Nabi marah, gitu ya. Artinya bahwa emosi itu ada, kenalilah, gitu. Termasuk sedih, takut, benci dan kaget. Itu semua ada di Al-Quran. Ya, jadi kita sebagai manusia ya terima aja gitu ya emosi yang ada itu. Okay, next. Nah, regulasi emosi, mengelola emosi secara Islam ini masya Allah emang
Emang udah jalannya gitu lah. Saya pikir kan, ya Allah itu udah mudah banget gitu ya buat kita ngejalanin. Mulai dari berwudu. Kenapa berwudu? Tadi kan saya bilang ketika kita stres, kita bereaksi gitu ya, tubuh kan mengeluarkan, memunculkan reaksi fisik ya. Yang tadi misalnya detak jantung meningkat, jantung, pusing, panas badan, dikenain air, secara fisiologis itu akan bereaksi. Dingin, adem. Nah itu akan memberikan sinyal dari kulit ke tubuh, ke otak untuk lebih tenang. Gitu. Makanya ketika kalau stres tuh ini bukan yang berkaitan dengan Islam ya, jadi misalnya bicara ilmu psikologi di Eropa segala macam, ada sarannya kalau stres apa? Cuci muka, minum. Ini kalau bisa nih, udah mau belajar gitu kan. Segalanya kan badan, perasaan, kaki, ya. Jadi kalau di usaha berburu deh, itu enggak ya so suci gitu ya, so angin itu enggak. Ya memang secara psikologis seperti itu, secara fisiologis, ya. Karena ketika kita lagi pikirannya halu, kan nggak bisa diajak mikir benar gitu ya. Nah, karena kita lagi jantungnya lagi cepat gitu ya, nggak bisa tuh diajak pikir benar. Kenapa? Ketika jantung berdegup cepat, aliran darah kan jadi cepat. Nah, badan jadi panas. Ya orang olahraga kan badan panas, otak juga jadi gimana sih? Digenjot gitu kan? Jadi nggak bisa pikir nih. Mengatasi awalnya adalah tenangin dulu jantungnya, dinginin dulu badannya. Lalu kemudian sholat. Kenapa sholat? Sholat itu ada waktunya ya kan? Kita nggak bisa sholat suka-suka aja. Kapan lagi ada waktu sholatnya separuh kali kayak bisa makan baru 2 rakaat lagi gitu ya. Soalnya kan nggak gitu ya. Cuma ada aturannya. Jadi mengekang kita untuk menahan diri. Harus sekarang. Pada saat harus sekarang kita mana mungkin dia lapor, begini menahan diri. Belajar untuk tadi regulasi emosi kan seperti itu, kita bisa menahan diri. Sholat diantaranya mengajar kita untuk bisa menahan diri. Ya, zikir itu mengakui bahwa adanya power above us. Bukan kita merendah diri, tapi mengakui bahwa adanya kekuatan di atas kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari mengenali bahwa saya hanya segini ya Allah, gitu kan. Itu kan bentuk dari mengenali saya begini, engkau begitu. Saya begini, saya ini begitu. Doa, saya dari guru, kalau doa itu yang spesifik, minta aja, gitu kan. Iya, pokoknya sekecil apapun. Nah, itu salah satu cara kita untuk kita mengenali saya butuh apa sih, saya mau apa sih. Kadang kalau ditanya kamu maunya apa sih, terus langsung kan gitu ya ngomongnya, saya ya Allah saya pengen Mercy ya Allah, saya pengen pergi banget ya Allah. Itu kan kalau ngomong kayaknya sungkan gitu ya, tapi kan kalau ngomong sama Allah tuh bisa aja gitu kan, dalam lagi mikir seperti dijabah gitu kan. Itu salah satu cara kita untuk mengenali kita butuh apa sih. Baca Al-Quran dalam petunjuk-petunjuk ya, suka tuh lagi mikir apa bukan juga ini saya tarik gitu kan sedikit ya, itu kita bisa banget. Kemudian dukungan sosial di Islam itu kita apa diajak untuk berjamaah ya, sholat aja jamaah wilayahnya jauh lebih besar ya kan. Jadi dukungan sosial yang emosional support system itu memang di Islam pun memang didukung begitu. Gak ada diri sendiri gitu, ya kan? Ajak. Jadi akhirnya saya memang berkesimpulan Islam dan dunia psikologi bisa banget dibaur. Jadi saya ngeliatnya gini, kalau psikologi itu lebih pada kalau bangun rumah itu adalah fondasinya, tiang-tiangnya. Nah, mau diguyur dengan semen jenis apa, keramik jenis apa, nah itu adalah spiritualisme dari Islam masuk. Jadi kalau hanya mungkin kalau yang hanya punya masalah tapi di Islamnya sebenarnya keimanan kuat tapi nggak tahu secara teknis di dunia bagaimana, itu jadi juga ada kendala. Itu mungkin yang kita bisa bantu. Tapi juga sebaliknya kalau hanya fondasinya kuat tapi nggak tahu arahnya kemana, juga bisa nyasar gitu kan. Nah,
Next. Ya, ini next dulu dari sudah dibahas. Oke, next. Sholat ya, juga sudah dibahas. Next. Next, ini pikir, baca Al-Quran. Next. Manajemen waktu, ini dari sholat segala macam ya. Ya, dukungan sosial. Next. Oke. Kontrol diri. Ini yang juga teman-teman suka banyak yang bilang, tapi gimana saya sulit untuk mengontrol diri saya? Ya, sulit, oke, tapi pasti bisa dan harus bisa. Ya. Sama halnya, ini kan dari hadis ya, orang Muslim adalah orang yang bisa menghindari menyakiti Muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Kalau dia bisa menghindari, kan berarti dia bisa mengontrol. Ya. Jadi memang diharapkan kita itu bisa mengontrol perilaku dan pikiran kita sendiri. Next. Tentang emosi, kesimpulannya adalah memang sesuatu yang alamiah dan kita pasti alami dan harus dilihat sebagai anugerah. Bahkan suatu hal yang negatif, saya emosi yang negatif sekalipun harus dilihat sebagai pemberian atau anugerah. Dan emosi itu sekecil apapun ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya dalam hidup. Ya, jadi yang penting adalah kita menyadarinya, jadi kita mengelolanya. Kayak kalau kita lagi sedih, boleh sedih. Kamu sedih berapa lama? Hari, 2 hari, 3 hari. Tapi jangan lagi seminggu ya, karena kelamaan. Jadi itu mengelola itu seperti itu. Lalu dari emosi itu ambil hikmahnya. Apa sih yang saya pelajari dari emosi yang saya rasakan pada waktu itu? Jadi jangan sambil lalu juga. Kenapa emosi itu bisa sampai muncul? Apa sih yang menyebabkan? Oh, saya tuh nggak cocok kalau disuruh oleh bosnya dengan gaya bicara seperti itu, misalnya. Jadi kenali, tidak terulang, gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mahir dalam mengelola emosi. Next. Oke. Kita tadi kan bicara interaksi dengan orang lain. Nah, ini juga belakangan sering disebut ya self love, pengampunan diri sendiri. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita berbuat baik kepada orang lain, kita asertif terhadap orang lain, jangan lupa juga untuk asertif terhadap diri sendiri. Ini yang juga akhirnya karena kebanyakan ngomong gimana interaksi dengan orang lain, ini kelewat, ya. Jadi harus juga dianggap dengan diri sendiri itu adalah interaksi dengan diri sendiri. Ya, perlakukan diri sendiri sebagaimana kita memperlakukan baik orang lain. Ya, jadi bukan suatu hal yang egois, ya, kalau itu. Next. Ya, saya pada diri sendiri, menghargai diri sendiri, menyukai diri sendiri. Nah, kalau bicara soal itu ya, insecurities, gitu kan. Coba sebutkan kekurangan kamu apa aja. Wah, sepanjang tuh ya. 3 halaman bolak-balik yang begitu kekurangan. Begitu diminta coba tuliskan kan kelebihan kamu. Ya, cuma 1, 2, 3 tak berhenti. Ini nggak tahu lagi gitu. Itu jangan begitu. Ya, harus bisa suka sama diri sendiri. Kalaupun ada yang nggak suka, ya disebut apa yang kurang disukai. Lalu bagaimana membuat itu menjadi hal yang lebih disukai. Dengarkan kebutuhan diri. Ini banyak sekali yang kita ibu bisa sama ibu atau istri ya. Anak-anaknya wah dipanjain, dilayani suaminya. Sendiri-sendiri asal nanti aja. Yang ada ibunya sakit, kurang gizi gitu kan. Jangan juga gitu kan, nggak apa-apa banget, kita harus merawat diri kita. Ya ujung-ujung untuk mereka juga. Ya, jadi itu tidak egois, sama sekali tidak egois. Kalau yang disebut egois adalah ketika mereka terlantar, nah itu baru egois. Tapi kalau sama-sama senang, sama-sama happy, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Next. Ya, jadi mengatakan hal yang positif ke diri sendiri juga itu bagian dari self love, ya, dan jauhi lingkungan negatif. Nah, ini juga kalau kita udah tahu ya, jangan biarkan diri kita untuk berada di lingkungan yang negatif. Next. Nah, ini emotional being. Kalau kita misalnya merasa biasanya kaitannya dengan insecurities, saya luka, berarti lagi misalnya nggak sesuatu hal yang nggak menyenangkan, mengalami sesuatu hal yang menyenangkan, itu mengalami kegagalan. Kita kalau mengalami luka fisik, yang kita lakukan apa? Debatin ya.
Kalau darah dikasih tadi atau apa itu soalnya kita berusaha untuk menghilangkan sakit itu. Harusnya kebanyakan ketika ada sakit psikis, entah kenapa bukan itu yang dilakukan kita. Jadi cenderung misalnya kalau saya datang, kalau kita mengalami kegagalan, suka disebutnya, orangnya nggak bisa, susah saya mau nggak bakat, memang nggak bisa saya mah jelek aja. Itu ibaratnya kalau fisik ya, udahlah tangan kita kena silakan atau silakan pisau, terus dikasih dong bibis, dia ceritakan, mungkin nggak kita melakukan itu ke fisik? Nah ya, tapi kenapa kalau ke psikis itu ibaratnya sama, dalam misalnya gagal, ya masih orang kan mau kalian nih, itu ibaratnya seperti itu. Jadi jangan sama kalau kita ada bukan psikis yang misalnya gagal, obatin. Oke, mungkin saya gagal hari ini, tapi nanti besok saya coba lagi. Jadi kalau kita udah sedih, jangan dibikin tambah sedih oleh diri sendiri. Seringkali yang bikin sedih sendiri adalah diri sendiri pada orang lain. Orang lain berusaha bikin kita nggak sedih, tapi kita sendiri bikin kita sedih. Ya, itu harus sangat kita tinggal. Next. Demikian materi dari saya. Mudah-mudahan nggak lepas jangan. Berikutnya mungkin tanya jawab kali ya. Ini kalau persilakannya langsung pada teman-teman di sini, kalau ada yang bertanya, persilakan. Kalau masih belum ada, kita akan buka pertanyaan dari chat ya, sebenarnya nggak ada di online yang ada ada. Jadi ada ya chat itu bukan pertanyaan yang beres. Oke. Oke teman-teman ini mumpung konsultasi gratis ya, konsultasi gratis nih. Tapi biasanya malu-malu biasanya malu-malu. Ada kesempatan gitu. Ada yang ingin ditanyakan kan teman-teman? Saya tanya. Ya. Ya silakan Mbak Nancy. Terkait yang self tadi itu kan sebetulnya kalau maksudnya kadang-kadang kan memang tahu ya bahwa kita sering nggak boleh gitu sih sama diri sendiri, cuman tetap aja dilakuin terus gitu. Nah kira-kira memutus siklus itu gimana ya? Maksudnya kayak sekarang kan udah tahu memang iya memang benar ya, maksudnya kita juga harus baik terhadap diri sendiri dan baik sama orang, cuman pada saat terjadi sebuah kasus lainnya itu balik lagi kan seperti itu dari kira-kira yang lebih cara yang lebih tepatnya apa ya supaya harus dilakukan. Kalau yang saya sarankan kalau bisa ada partner atau kalau dipasangkan itu teman untuk mengingatkan. Nah, kita punya kebiasaan kalau masalah pribadi itu kita suka sembunyi. Karena dia merasa aib atau merasa saya bisa sendiri. Gitu. Tapi seringkali ini juga menjadi bumerang. Jadi kita sulit. Kalau misalnya kita minta tolong keluarga kita, kalau saya kayak gini lagi, kalau ingetin ya, itu sangat membantu. Karena orang lain tuh bisa melihat hal-hal yang kita sendiri nggak lihat, ya kan? Nah itu jangan diluputkan. Kalau memang bisa ada, menurut saya itu sangat membantu. Ingetin ya, kalau saya begini, tolong ingetin saya untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, dia sudah mustahil, gitu ya. Jalan yang benar tadi, kalau bisa seperti itu. Atau kalau misalnya ditulis menulis jurnal, itu juga bisa. Kalau saya begini, yang harus dilakukan seperti itu. Jadi bantuan dari luar diri. Menulis jurnal, dituangkan ke tulisan, lalu kita baca, itu jadi seolah-olah juga dari luar diri kita. Ya, jadi kalau memang merasa kesulitan untuk mengelola sendiri-sendiri, jangan ragu untuk minta bantuan dari luar diri. Ini adalah saya ini suruh nanya gimana caranya kalau target itu anak kita gitu. Jadi kita kan kayak kita bisa melindungi anak kita untuk bilang kamu tuh begini gitu supaya melakukan dia itu saya itu semua orang. Tapi kita nggak bisa mengontrol lingkungan luarnya kayak temennya, kayak aku jelek kan misalnya gitu orang dewasa yang kadang-kadang kamu tuh nggak bisa gini nggak usah gitu. Jadi gimana cara menanamkan si anak kita tuh jadi kayak aku tuh kayak gitu.
gimana ya, kayak bikin dia tuh ya sesuatu yang ini dia bisa membedakan antara ini orang dewasa yang harus kita hindari gitu. Dia suka gitu. Sedangkan dari itu kan belum mengerti lah gitu. Ya, karena sekarang punya antek apa aja gitu. Tapi kalau anak-anak memang sih kan kalau orang lain gitu ya. Jadi menekankan pada emosi tadi. Kalau dia diejek gitu, tanya aja, kamu lebih diejek, kamu merasa apa? Sebel. Gak apa-apa, makanya itu tadi kalau dia ngerasa sebel, dia marah, izinkan dia untuk meluapkan itu. Aku tadi sedih, jadi aku kesel, dengerin aja, iyain aja. Kamu boleh kok merasa seperti itu ketika diperlakukan tidak baik. Itu akan jadi pembelajaran. Jadi orang enak ya, jadi kita jangan orang lain ya, itu pembelajaran. Tapi bahwasannya kalau dia lagi kesel dia marah, nah ini ketika kalau sebagai ibu kita nggak tega ya, karena kita kan nggak tega, boleh marahin orang lain gitu. Nah itu tantangannya seorang ibu, membiarkan anak kita merasakan emosi-emosi negatif itu berat. Ya kalau nggak anak kita nangis, anak tega ibu ya. Tapi nangis itu kayak tadi saya bilang ada manfaatnya. Dia harus bisa merasakan itu, dia harus tahu bahwa kalau dia saat sedih dia nangis. Jadi tantangan itu biarkan dia merasakan itu. Nah akhirnya nanti dia akan kuat. Ya berikutnya dia akan keluar bahwa oh ya udah ya apa-apa kok saya merasa marah selama saya tidak melakukan gitu. Tapi pembelajaran setelahnya yang kita nanti tahu bahwa kita nggak boleh bisa orang lain bahwa itu adalah perilaku yang buruk. Tapi nggak apa-apa. Kita kan kalau sampaikan itu selalu sampaikan dengan fakta. Misalnya kamu dibilang dia bilang jelek, terus kita bilang ya bahas. Coba kita tanya orang lain, ya kamu bilang kalau tadi orang lain akan mendukung kita kan. Jadi harus paparkan dengan fakta. Enggak kok dia mungkin lagi salah ngomong hari gitu kayak gitu. Jadi kalau buat anak itu tantangannya itu kita cenderung sebagai ibu berusaha untuk melindungi anak supaya dia tidak merasakan emosi-emosi negatif. Keliru ngomong saya. Akhirnya apa nanti kalau dari dia nggak biasa, ya marah nggak biasa, dia nggak akan tahu gimana cara mengelola emosi. Jadi kecil itu tapi saya juga nggak sendiri ya. Kayaknya kalau mulai dari situ, aduh nggak tega, nggak pengen. Tapi itu akan menimpa dia. Ya itu tantangan ibu ya. Tapi jangan kita yang bikin sedih anak-anaknya gitu. Itu dikatakan ya boleh-boleh. Ya semoga terjawab. Sebenarnya masih ada pertanyaan di ini di online ya, itu karena waktu itu kita hanya sampai jam 13.14 itu apakah untuk apa mungkin teman-teman ingin mengajukan pertanyaan itu ada di dalam-dalamnya apa boleh ya ya sebetulnya masih ada juga pertanyaan di situ kita langsung ya oke, Anita apa namanya hari ini kajian kunjungan pada hari ini selama ini pada Mbak Desi yang sudah sharing ya dan pengetahuan ilmunya mudah-mudahan hari ini kita bisa mempraktekkan dari itu kalau misalnya kita punya emosi bukan kita bentuknya bagaimana tapi kita lebih bisa untuk mengontrol dan itu sudah menyampaikan satu itu tadi itu kita bisa coba misalnya dari kamu tadi kita mulai dari saya mungkin ilmu-ilmunya oke, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan kajian ini. Soalnya kita akan berjumpa ya minggu depan di kajian pekan ketiga ya dengan teknik berkajian. Terima kasih. Terima kasih juga. Mohon maaf kalau kata semoga bermanfaat sharingnya. Kita ketemu lagi di lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita foto bareng ya sama ya. Jadi dan